Yang sudah gabung, monggo dicolek ya teman-temannya. Gabung monggo bisa komentar di bawah. Suaranya udah jelas apa belum? Gambarnya gimana? Colek juga ya timnya. Oke, semangat pagi Bu Komandan. Suaranya udah jelas apa? Yuk saya tunggu 5-10 menit ya. Pak kelamaan 5 menit aja ya. Saya tunggu nanti bisa dimulai. Sip Mak Yani. Colek teman-temannya juga ya. Anak-anaknya monggo dicolek. Oke Mbak Septia. Oke Bu. Mohon jelas nggih. Putri, semangat pagi.
Semangat pagi Mbak Ir. Dua menit lagi ya, saya mulai. Oke, semangat pagi Mbak Ati. Mitra-mitranya yuk dicolek. Dua lagi saya mulai. Biar nggak kemalaman ya nanti ya. Oke, semangat pagi Mbak dari Dong Cino. Semangat pagi Mbak Sasa. Stokis pengkol hadir. Amin, amin, amin. Oke, dari Semarang juga ya, Mas Rudi. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Semangat pagi buat tim NJBS dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan malam ini sharing-sharing kita diberikan kelancaran. Salam hormat saya ke guru besar, para upline core kita. Yang pertama ada Pak Ahsanto Ali, Ventura Ardi Nugroho, Pak Sindu Sugito, Pak Munir Hedi Murtana, Pak Heru Pardono almarhum, Mas Hirman Santoso, Mas Zainal Effendi, dan Mbak Bella Rustini. Semangat pagi Mbak Masruro. Monggo bisa dicolek teman-temannya atau mitra-mitranya. Slow dulu ya, sekalian nunggu teman-teman yang lain. Salam hormat saya kepada leader-leader dari JBS. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya pada malam hari ini untuk sharing-sharing, untuk kita bisa belajar. Semoga
tim NJBS makin maju, makin berkembang sempurna. Amin. Perkenalkan, Limatul Latifah atau biasa dipanggil Iva. Lokasi tempat tinggal saya di Pekalongan, Desa Pekalongan, GRW Jepara, di depan toko Ajura. Kalau nanti ada yang mau mampir, mau sharing-sharing, atau sekedar mau Rohim, bisa boleh monggo ge, saya selalu di rumah. Untuk judul pada malam hari ini kita kenapa fight di NASA, kenapa harus fight di NASA. Dalam artian fight itu artinya berjuang ya, berjuang. Kenapa sih harus berjuang di NASA? Nggih, semangat pagi Mbak Iksa dari Tanjung. Monggo Mbak, teman-temannya dicolek Mbak. Sebelum saya masuk ke inti dari judulnya tadi, kenapa harus fight di NASA, saya akan sharing kapan saya mulai join di NASA, kenapa saya bisa join di NASA. Sebelum saya di perusahaan milik PT asing ya, saya itu di pack sama Mbak Tini dulu, tapi karena berhubung saya masih fokus sama kerjaan saya, ini ya sekedar hanya ngobrol aja. Terus di Japri lagi waktu itu sampai sebelum menikah, sampai akhirnya pas waktu sudah menikah, nggih Mbak Nur Hayati dari Lebak hadir nggih, sama teman-temannya, timnya dicolek semua. Oke, semangat pagi Mbak Ratna. Nah, setelah saya menikah itu saya di prospek lagi dulu lewat BM. Kemudian ada kesempatan sama suami silaturahim ke rumahnya Mbak Tini. Di sana sih ngobrol terus sama itu. Dulu kan saya setelah bekerja saya itu jualan parfum laundry. Nah, silaturahim sambil bawa pesanannya Mbak Tini. Itu strateginya Mbak Tini memprospek saya beli parfum laundry itu. Nah, setelah itu di sana bincang-bincang, saya di prospek, kemudian diajak join NASA, tapi saya tidak langsung join. Nah, awalnya pengen ikut, cuma saya masih ragu dan waktu itu belum ada modal 200.000 untuk join. Ya tanya dulu, Mbak boleh jadi? Katanya sih boleh, cuma keuntungannya sedikit, mending join aja. Terus saya pikir-pikir dan saya rundingkan sama, akhirnya ikut join, cuma setelah 1 minggu kemudian kayaknya, karena nunggu. Nah, setelah saya langsung daftar. Nah, kemudian habis itu setelah daftar
tahu caranya menjalankan bisnis NASA itu bagaimana. Aku cuma jualan, dan jualan pun iklan di Facebook saya belum pernah. Kurang ilmu sama sekali, nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian saya coba di Facebook, itu saya maaf ya, bentar. Nah, setelah saya belajar iklan di Facebook satu atau konsumen, itu alhamdulillah saya berhasil. Senang. Hampir 1 minggu lebih itu nggak punya konsumen sama sekali. Mohon bantu tes ya, apakah suara dan gambarnya sudah jelas. Tadi terkendala sinyal. Mohon bantu tes ya, soalnya sinyalnya buruk sekali. Saya lanjutkan. Setelah saya belajar sendiri, belajar kopas-kopas, karena Mbak Tini juga suruh bisa ambil sendiri di Facebook, bisa kopas. Kemudian saya belajar untuk kopas di Facebook, untuk belajar caranya bagaimana posting di sosmed yang lain, story WA itu. Nah, lama-kelamaan saya mulai menikmati bagaimana cara jualan di NASA, tapi tetap aja masih nyamping ya istilahnya, karena dulu saya masih jualan parfum laundry juga. Oke Mas Rudianto, apakah ini sudah jelas Mas? Oke siap, maaf nggih. Bismillah. Nah, setelah saya itu tapi belum tahu sistemnya, belum tahu tentang bisnis, bagaimana cara rekrut jaringan. Ya jualan-jualan, ikut jadi member atau ikut join hanya jadi reseller ya, welcome. Cuma saya belum tahu bagaimana cara membina jaringan dengan baik waktu itu ya, karena online saya yang hanya daftar ya daftar aja, nanti yang bimbing langsung sama Bu Komandan, karena saya belum tahu sama sekali bagaimana cara membina jaringan. Nah, setelah itu oke Mbak Rohana, nggih Mbak Daruar, ngerti nggih, nggak apa-apa baru dimulai. Nah, setelah
9 bulan itu saya terjun di NASA hanya sekedar jualan, dan rekrut jaringan pun hanya ala kadar. Waktu itu saya naik peringkat, baru sadar tentang bisnis NASA. Ada home sharing, ada grup di, nah itu baru saya ikut. Seperti home sharing dan Bu Bella Rustini, saya nunggu setelah lahiran waktu itu karena memang pentingnya pertemuan di NASA, karena pertemuan di NASA adalah rohnya semangat kita, motivasi kita itu terbangun dari sana, dan juga ilmu-ilmunya pun dari pertemuan-pertemuan itu maupun dari pendidikan yang diadakan di NASA. Nah, setelah naik peringkat manajer itu sekitar 9 apa 10 bulan itu baru saya sadar, baru setelah itu saya mengembangkan jaringan, baru benar-benar fight, benar-benar menjalankan bisnis NASA selain jualan juga terus sama rekrut jaringan juga. Dan saya baru merasakan hasilnya. Ini loh yang diidam-idamkan sama orang, ada bonusnya selain dari kita dapat bonus kalau tupo atau pembelian dalam 1 bulan itu minimal 50 atau 100. Nah, setelah itu saya menyadari tentang pentingnya adanya pendidikan, home sharing. Saya mengikuti sama suami saya. Nggih, Mbak Gresita Vera Zetira, Mbak Afif nggih, enggak apa-apa. Langsung mengikuti saja. Nah, setelah adanya home sharing pertama, saya ikuti pertama kali di rumahnya Bu Komandan. Home sharing berikutnya saya mulai sadar, mulai mengikuti. Oh, ini loh enaknya di bisnis NASA, selain tambah teman, tambah saudara, tambah ilmu, makin tambah semangat lagi dalam menjalankan bisnis NASA. Terus kenapa sih harus fight di NASA? Nah, yang pertama karena kita sudah terjun di NASA, dan menurut beberapa orang 200.000 adalah uang yang cukup banyak ya. Manfaatkan, jangan cuma dipakai sendiri, jangan aja, tapi juga kembangkan bisnisnya dengan cara dengan tadi. Nggih, Mbak Nikmah NASA Jepara, nggih, semangat pagi juga. Harus fight. Nah, yang saya jelaskan 200.000 itu eman-eman banget kalau cuma disia-siakan, kalau cuma di produknya dipakai sudah intinya wes kadung jegur yuk teles sisan kayak gitu. Kalau sudah terjun ya sekalian terjun, kenapa harus setengah-setengah, kenapa harus cuma pakai produknya aja. Di NASA banyak yang sukses di meraih impian-impiannya di NASA. Kenapa kita hanya menjadi penonton gitu? Ya kita coba berjuang di NASA, kita berjuang bareng-bareng bagaimana cara mengembangkan bisnisnya dengan baik, karena kita punya mentor-mentor hebat, punya sistemnya, tinggal menjalankan bisnisnya. Kita bisa meniru upline core kita, ada fasilitasnya kayak gini, kayak grup online NGO, kita harus manfaat. Terus ada dari tim FKS juga ada grupnya, itu kita bisa manfaatkan dengan baik, belajar di sana ya. Waktu HS itu belum diperbolehkan ya untuk di beberapa tempat karena zona merah atau karena COVID yang menyerang untuk
Jadi kita manfaatkan untuk online. Terus kalau di NASA itu kan karena kita sudah harus terjun di NASA, ya kita harus tahu apa sih produk-produknya. Nah, di NASA itu enak banget karena produknya pun udah bersertifikasi, udah BPOM, udah ada label MUI-nya, dan produknya pun tidak hanya satu. Jadi untuk teman-teman yang bilang, calon-calon member yang bilang, wah produknya cuma itu aja, oh jangan salah, karena produknya semakin gampangannya ya, semakin hari itu semakin berkembang. Ini aja lebih dari 200 lebih. Ya, semangat pagi Mbak Hanifa. Nah, untuk produknya sendiri itu ada banyak banget, dari produk kesehatan, produk body care, produk pertanian. Jadi kita bisa memilih produk mana yang mau kita dalami, mau kita kembangkan bisnisnya, terus semuanya. Tapi kalau semuanya itu bisa, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum bisa, ya 1-2 dulu, misal body care sama skin, atau mungkin di daerahnya banyak perkebunan atau pertanian, itu bisa dikembangkan di sana karena potensinya sangat. Nah, untuk yang kedua, produknya sangat banyak banget ya. Kenapa kita harus fake di NASA? Karena satu, produknya banyak banget. Nah, kita juga bisa pakai sendiri, kita bisa yang lain dengan keuntungan yang maksimal juga sudah ditentukan di perusahaan. Jadi jangan buat aturan sendiri. Misal untuk masalah jual produk, ada misal natural itu ya, crystal egg, misal crystal egg. Nah, itu kan dari ketentuan untuk wilayah Jawa minimal jualnya 200. Kenapa harus dikurangin menjadi 150.000? Nah, itu kan keuntungan buat kita. Jangan membuat aturan sendiri, jangan intinya itu jangan merusak harga pasar, karena itu sudah disamakan, rezeki udah ada yang ngatur, jadinya banting harga karena sudah ada SOP-nya tersendiri, seperti itu ya. Terus produknya juga berkualitas, sudah bersertifikasi. Di NASA udah nggak perlu diragukan lagi produk-produknya. Terus NASA itu bisa dijalankan di mana saja. Kenapa saya harus fight? Karena tidak ada bisnis yang semudah, intinya semudah kayak di NASA. Misal dulu saya pernah jualan parfum laundry, itu saya harus jaga toko. Meskipun saya belum punya toko ya meskipun hanya di rumah, itu saya harus jaga setiap saat. Nggak bisa bisnis NASA kan bisa dalam genggaman, kita punya toko sendiri lewat online kayak gitu. Jadi kita bisa jalankan di mana saja dan kapan saja, itu sangat fleksibel. Seperti saya, ibu rumah tangga, bisa sambil ngomong, bisa sambil masak, bisa keluarga, kadang bisa sambil nyetrika juga, jadinya sangat fleksibel. Oke, Mbak Murni, semangat pagi. Nggih, Mbak, monggo dicolek teman-temannya, monggo dicolek timnya juga nggih. Terus nomor 2 tadi kan fleksibel, bisa dijalankan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, harga dari produknya, produk NASA itu lumayan. Selisihnya kan sudah diatur oleh perusahaan, jadi kita tidak perlu pusing-pusing buat aturan sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi,
Misalnya kayak Mr. Big kayak gitu kan, kalau dijual keuntungannya sangat lumayan sekali. Jadi kalau punya keuntungan itu jangan langsung dibuat jajan, jangan langsung dihabiskan, tapi coba disisihkan untuk di rumah kayak gitu ya, belajar untuk menjadi stokis. Terus nomor 4, bonus, ada bonus atau rabat. Jadi di bisnis ada rabat yang kita peroleh setiap bulannya dengan syarat harus tutup poin. Nggih, Mbak Rifa semangat pagi. Mbak Rifayatun juga semangat pagi nggih. Nah, ada bonus per bulan dengan syarat tutup poin minimal 500 PV. Nah, seperti itu. Beda dengan misal kita jualan sembako di rumah, apakah ada yang ngasih rabat atau apakah ada yang ngasih bonus dari produknya? Tentu saja kan tidak, hanya saja kita dapat keuntungan laba eceran tadi. Misal jual beras dapatnya 500 atau 1000 per kilonya, misal itu ya. Nah, poinnya nanti tidak ada rabatnya juga, jadi ya kita hanya dapat keuntungan langsung, tidak bisa dapat rabat atau bonus. Jadi enaknya di NASA kayak gitu, setiap kita menjualkan barang atau membeli barang, poin dicatat sama stokis, dan per bulan kita dapat kayak gitu. Jadi yang sudah misal untuk sekarang masih memakai produk hanya pakai, monggo bisa dikembangkan, bisa ikut jualan dan bisa ikut merekrut jaringan, diduplikasikan kayak gitu. Dan untuk masalah bonus itu memang di awal-awal gabung paling cuma berapa ribu ya, misal kalau 50 PV ya, PV kalau sendirian aja nggak punya member sekitar 10.000. Itu disyukuri aja, karena kan itu juga bagaimana sih cara memaksimalkannya. Nah, cara memaksimalkannya dengan tadi merekrut jaringan atau membina jaringan. Kalau kita punya jaringan banyak dan duplikasi dengan baik, maka bonusnya pun akan mengikuti. Begitu juga kalau kita naik peringkat, misal dari distributor ke manajer, maka rabatnya pun akan mengikuti. Ada rabat pengembangan, rabat karir, dan seterusnya sesuai dengan peringkatnya masing-masing kayak gitu. Terus masalah rabat yang kecil tadi jangan berkecil hati ya, karena lama kelamaan kalau kita konsisten, kalau kita ikut saran upline, kalau kita sering ikut home sharing atau pendidikan, kita solusi dari upline kita ya, tentunya upline core kita. Bagaimana sih cara memaksimalkannya seperti tadi, bagaimana sih cara jualan yang baik. Jadi jangan sia-siakan upline kita, jangan sia-siakan pendidikan yang diadakan di NASA, jangan sharing yang jangan sia-siakan juga alat-alat yang ada di NASA, misal seperti majalah, buku-buku yang sesuai dengan entrepreneur atau buku-buku tentang MLM, motivasi dan lain sebagainya, juga lewat belajar online kayak gini. Jadi harus dimaksimalkan. Lanjut lagi. Nah, setelah kita konsisten dan bangun jaringan, ikuti kata upline, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil ya, mengkhianati usahanya. Jadi usaha
yang keras, berdoa juga, itu nanti hasil akan maksimal insya Allah itu. Karena Allah juga sudah menjanjikan kalau siapa yang tidak merubah nasib akan terubah nasib kaum tersebut sebelum dia merubah sendiri, kayak gitu. Terus alasan-alasan umum harus baik dinasa, harus dimanfaatin dengan baik. Nah, ini masuk ke inti yang benar-benar inti kenapa saya harus fight dinasa. Semangat pagi Mbak Zahra. Saya harus fight dinasa. Saya itu sudah berkeluarga, saya punya suami, saya punya anak kecil. Jadi kemungkinan besar saya untuk bekerja di luar rumah itu sangat minim. Kasihan juga anak saya nanti, suami saya kayak gitu, pulangnya malam, terus pernah saya. Jadi saya merasakan sekali bisnis NASA itu memang benar-benar harus diperjuangkan. Bisa melakukan menjalankan bisnis ini, mengembangkan bisnis ini itu dengan fleksibel, dengan mudah, rumah, tanpa harus menyita waktu banyak suami. Jadi itu alasan pertama saya fight di NASA. Jadi saya fight di NASA ini kita memaksimalkan waktu untuk keluarga saya. Anak saya bisa melihat perkembangan anak saya. Beda lagi ceritanya kalau dulu saya tidak keluar dari atau keluar, saya berangkatnya itu jam 6:30, terus pulangnya jam 5, sampai rumah itu karena perjalanannya sendiri hampir setengah jam, yaitu kalau tidak macet. Jadi benar-benar waktunya terbuang di perusahaan. Kita membangun mimpi orang, bukan membangun mimpi kita sendiri nanti jadinya. Di NASA kan ini bisnis kita yang jalankan. Jadi impian-impian kita bisa kita realisasikan di bisnis NASA, bukan merealisasikan bisnis bos kita kayak gitu. Terus dengan bisnis NASA itu saya bisa mewujudkan impian-impian saya. Salah satu impian saya adalah mensejahterakan keluarga. Terus ada yang bilang, emangnya kurang sejahtera, emangnya selama ini kurang atau bagaimana? Insya Allah kalau kita syukuri itu memang cukup. Tapi balik lagi, kebutuhan setiap tahun itu meningkat, apalagi anak nanti makin besar, terus kebutuhannya makin banyak, sekolah juga. Jadi kita harus memikirkan itu lebih jauh ya, jangan hanya memikir untuk esok hari saja. Ada hak-hak orang yang ada juga ikut kita perjuangkan kayak gitu. Misal orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, masa kita suruh kerja terus, kan nggak mungkin. Kita sebagai anak ya sebisa mungkin kita bisa ikut, mungkin membantu dengan ya mungkin tidak balas budi secara full sampai kapanpun, memang tidak bisa ya, tidak terukur untuk orang tua itu, tapi setidaknya kita bisa memberikan sedikit lah yang kita punya.
Jadi insya Allah bisa terwujud dengan bisnis NASA. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena NASA bukan menjanjikan ya, hanya orang-orang yang mau memang berjuang di NASA yang bisa membuktikannya. Misal jadi stokis itu minimal pendapatannya 10 juta per bulan. Nah, sedangkan kalau saya masih di pabrik atau saya masih jadi karyawan, tidak mungkin dapat segitu banyak per bulannya, karena dilihat kalau di perusahaan itu pengalamannya, terus latar belakang pendidikan kayak gitu, terus loyalitas di perusahaan juga di itu ya jadi pertimbangan. Kalau di NASA tidak ada namanya kamu itu harus S1, harus S2 baru dapat per bulan 50 juta per bulan, itu tidak ada kalau di NASA. Siapa yang mau berjuang itu dia yang akan sukses kalau di NASA. Nah, untuk menjadi stokis atau bagaimana sih cara biar kita sukses di NASA, bisa mewujudkan impian-impian kita? Ya dengan kita mau menjalankan bisnisnya, membangun jaringan, mengikuti home sharing, mengikuti pendidikan yang diadakan, mengikuti kata upline core. Nah, insya Allah kita cepat untuk mencapai titik aman pertama, yaitu stokis tadi. Dengan stokis tadi kita bisa mewujudkan sedikit demi sedikit kita mulai dari impian-impian kecil sampai impian-impian besar kita. Itu titik pertama di bisnis NASA adalah menjadi stokis. Titik aman pertamanya. Untungnya apa sih jadi stokis? Itu ada selisih harganya, harga stokis ke harga distributor. Jadi kita dapat keuntungannya dari situ. Terus ada lagi, misal kita stokis jual ke konsumen, itu ada selisih harga stokis ke harga konsumen. Itu kan saja per hari kita dapat berapa per bulannya. Nah, itu nanti ditotalkan. Ada rabat kestokisan. Jadi selain rabat pengembangan yang kita membina mitra-mitra itu, kita kalau stokis dapat rabat kestokisan. Jadi nggak ada yang mustahil kalau stokis itu minimal 10 juta per bulan. Nanti bisa ditanya leader-leader dari NJBS yang sudah stokis, ada Mbak Bella Rustini, ada Mbak Rifa, ada Mbak Ati, ada Mbak Heni, dan sekarang yang terbaru ada Mbak Eva. Itu nanti bisa ditanyakan enaknya apa sih jadi stokis kayak gitu, bisa sharing-sharing ke beliau-beliau yang sudah merasakan enaknya menjadi stokis kayak gitu. Terus banyak impian saya ya yang saya harus wujudkan. Yang tadi kan impian saya itu pengen mensejahterakan keluarga dengan cara yang pertama tadi menjadi stokis, berada di titik pertama. Itu yang saya perjuangkan sekarang. Terus kenapa harus fight di NASA? Alasan ketiga adalah memensiunkan suami. Kenapa sih kok harus memensiunkan suami? Bagi sebagian orang itu kalau suami tidak bekerja di luar rumah itu katanya tidak bekerja. Ya, itu yang saya rasakan sekarang. Orang-orang pada bilang gini, wah orang bugawe rak di duit kayak gitu. Ya terserah apa kata mereka ya, karena gini, waktu pandemi kemarin pabrik tempat suami saya bekerja itu meliburkan sementara. Dengan sementara itu kenapa kok kebablasan sampai sekarang kayak
pikir ya udahlah, daripada ngabdi sama orang mending kita bangun sendiri bisnis kita, karena kita sudah tadi di NASA, ya kita perjuangkan apa impian kita NASA. Kayak saya pengen memensiunkan suami, benar-benar pensiun dari jadi karyawan di perusahaan orang lain, karena nggak enaknya kayak gitu kalau bekerja sama orang lain, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba diliburkan, tiba-tiba PHK kayak gitu, karena tidak tahu ya kapan perusahaan itu bangkrut, kapan perusahaan itu harus mengurangi karyawan kayak gitu. Nggak enaknya kayak gitu kalau bekerja dengan orang lain. Nah, saya dan suami itu sekarang fight di NASA, benar-benar sudah yakin dan menjalankan bisnis NASA awal-awal tadi ya, karena belum tahu sistemnya, nggak pernah belajar, nggak mau ikut home sharing, jadinya nggak tahu enaknya di NASA itu seperti apa, jadinya terlunta-lunta sendiri, tergiur dengan laba eceran, nggak sukses-sukses itu. Jadi saran saya ya nggak menggurui ya, mohon maaf teman-teman, belajar dari pengalaman saya. Untuk teman-teman yang baru gabung atau yang sudah bergabung lama, jangan sia-siakan kalau ada pendidikan, ada home sharing kayak gitu, karena sama juga dengan menunda kesuksesan kita. Jadi di NASA itu suksesnya berjamaah, ada sistemnya, ada polanya. Kita kalau berjuang sendiri itu tidak mungkin, karena yaitu tadi ada proses, ada tahap-tahap yang harus dilalui, seperti Bu komandan kita, leader-leader besar di NJBS itu pasti tahap, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui kayak gitu, susah dahulu, harus belajar dahulu, harus mengorbankan waktu kayak gitu. Untuk masalah gini ya, kalau di NASA itu berkorban dulu waktunya 2 atau 3 tahun, insya Allah kalau benar-benar konsisten sukses di NASA. Kalau beda lagi kalau jadi karyawan, ya saya tidak menyalahkan untuk jadi karyawan atau bagaimana, cuma ini hanya perbandingan sekilas yang saya lihat dan yang saya rasakan selama ini di keluarga saya. Kalau jadi karyawan ya gajinya hanya segitu-segitu saja, juta terus, nggak ada kenaikan yang signifikan. Intinya cari aman kalau jadi karyawan. Jadi waktunya, untuk masalah waktu ya terbuang. Kalau jadi karyawan terbuang untuk membangun mimpi orang lain, terbuang di perusahaan, terbuang di pabrik. Kalau kita menjalankan NASA, kita bisa jalankan di rumah, kita bisa sambil ngomong, sambil rekreasi, kita bisa sambil quality time sama keluarga. Jadi dengan keluarga itu tetap terjalin, tetap hangat kayak gitu ya. Itu yang saya rasakan, pengalaman saya bagaimana fight di NASA, terus bagaimana enak jadi karya gitu tadi. Makanya saya dan suami sekarang fight di NASA rasanya. Terus yang keempat itu adalah hal yang terpenting. Di NASA itu tidak hanya menjanjikan masalah finansial, tetapi kalau di NASA itu ada spiritualnya juga, ada yang harus dikejar, yaitu akhirat. Misal seperti pendidikan di KDI itu tidak hanya bagaimana sih harus jualan di stokis, tapi ada materi yang sangat penting, yaitu marketing langit. Bagaimana sih kita harus bersyukur yang kita punya, bagaimana
berbagi ke orang lain. Bagaimana sih cara antara dunia dan akhiratnya, seperti itu. Jadi di NASA itu nggak hanya uang, nggak hanya materi saja yang dibicarakan, tetapi ada masalah kita sama yang di atas, kayak gitu. Saya senangnya di NASA kayak gitu. Jadi ada pengingat, ada alarm buat kita untuk tidak tidak lupa sama yang di atas, kayak gitu ya. Jadi bisnis tetap jalan, juga doa terpenting ya. Ya intinya seperti itu. Ada marketing langit, masalah di dunia dan di akhirat itu seimbang kayak gitu. Jadi nggak serta-merta yang diomongin di NASA itu masalah produk, masalah uang. Kalau sharing atau pernah mengikuti pendidikan, pasti kita diajarin bagaimana kita harus berbagi kayak tadi, bagaimana kita hubungan kita sama atas, karena rezeki itu memang sudah diatur ya, ada yang ngatur. Dan jangan lupa, selalu saya ingat kalau saya bisnis NASA itu, kalau bisnis yang lain mungkin yang tidak mengingat seperti itu ya, masalah kayak hal-hal yang rohani, hal-hal yang berbau kayak gitu. Tapi insya Allah seimbang. Dan juga yang terpenting di NASA itu MLM-nya MLM murni, karena ada yang itu halal enggak sih. Insya Allah kalau di NASA itu halal, karena kemarin di grup online khusus pertanian kayaknya itu sudah dibahas karena masalah MLM, masalah bisnis itu MLM atau money game, seperti itu ya. Jadi sekian dulu sharing-sharing saya malam ini. Itulah perjalanan saya, bagaimana, kenapa sih kok saya fight di NASA seperti itu. Dan juga untuk teman-teman semua tetap semangat, kita berjuang bersama-sama di NASA, karena di NASA itu mengutamakan kekeluargaan dan solidaritas. Jadi silaturahim tetap jaga dengan baik, dan juga jangan terus-terus down begitu aja ya. Bolehlah galau-galau itu dikit, cuma sedikit aja katanya Bu Komandan. Jangan terlalu baper, jangan dibawa baper. Bolehlah kita, itu manusiawi ya kalau galau, sedih, seperti itu. Karena ingat juga, kenapa sih harus fight di NASA ya, karena ada yang kita harus perjuangkan, ada keluarga kita yang harus berjuang, yang harus disejahterakan, dan juga ada orang-orang yang perlu kita bantu, yang perlu uluran tangan, seperti itu. Jadi ayo kita fight bersama-sama, kita berjuang bersama di NASA. Ya cukup sekian saya malam hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, apabila ada tutur kata saya yang berkenan, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada pertanyaan, monggo.
Saya tutup aja nggih. Kalau ada pertanyaan boleh nanti komen atau langsung inbox atau WA saja. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.